Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam kajian kitab tafsir wa bayan li a'dhami suratin fil Qur'an atau tafsir surah Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita sampai halaman dulu. Ya, tentang makna amin. Langsung saja sebelumnya mohon maaf karena ada permasalahan. Di halaman 64 makna amin. Kata beliau, wa yustahabbu liman yaqra'ul Fatihata an yaqula ba'daha amin. Dan dianjurkan, dan yustahab dianjurkan, dicintai bagi siapa saja yang membaca Al-Fatihah untuk dia mengucapkan, artinya setelah membaca Al-Fatihah dia mengucapkan amin. Baik, amin wa ma'nahu yang maknanya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, ijabahilah, kabulkanlah. Ya Allahumma stajib, ya Allah, ijabahilah doaku.
kota Mekah itu ada, atau di Masjidil Haram itu ada ayat-ayat yang jelas. Maqam Ibrahim, yaitu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim di Ka'bah. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasukinya, yakni masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Ya, ini alifnya yang panjang, aminan. Tapi kalau amin, alifnya pendek, minnya panjang, amin, apa artinya? Dibuka surat Al-A'raf ayat 68. Surat Al-A'raf ayat 68. Nabi Muhammad SAW dijuluki apa itu? Al-Amin. Nah itu. Coba dilihat surat Al-A'raf ayat 68. Ketemu? Baik, perhatikan ayatnya. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Apa yang maksud amin di situ? Yang terpercaya, yang amanah. Baik, berarti yang kita baca ketika selesai membaca surat Al-Fatihah itu dua-duanya panjang ya. Amin. Yang artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Baik, lanjut kata beliau, was-sahih, dan yang benar, yang sahih, annahu yustahabbu dzalika liman huwa kharijus shalah. Tadi sebelumnya dikatakan yang membaca amin itu kalau di dalam sholat. Padahal yang sahih kata beliau, membaca amin itu juga dianjurkan bagi yang di luar sholat. Ya, ini pendapat dari sebagian ulama, dan beliau berpendapat menguatkan pendapat ini, bahwasanya ucapan amin itu tidak dikhususkan ketika sholat saja, tapi ketika di luar sholat, ya, Anda membaca surat Al-Fatihah, selesai membaca surat Al-Fatihah, maka juga dianjurkan membaca amin. Ya, tapi ada sebagian pendapat mengatakan tidak, amin itu hanya dibaca ketika sholat. Adapun di luar sholat, maka tidak perlu membaca amin. Ini pendapat yang lain. Tapi wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu adalah rangkaian doa. Ya, surat Al-Fatihah itu rangkaian doa. Dimulai dari memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian setelahnya baru request doanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan rangkaian doa. Dan adab dalam berdoa seperti itu. Jadi sebelum kita berdoa, adabnya memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jangan langsung minta. Ya meskipun boleh-boleh saja, tapi yang lebih afdol Anda memuji Allah terlebih dahulu, baru kemudian meminta.
di luar sholat untuk membaca amin setelahnya. Dan yuta'akkad ditekankan, lebih ditekankan kepada orang yang sedang sholat. Ucapan amin ini lebih ditekankan lagi kepada orang yang sedang sholat. Sawa'un kana munfaridan, baik dia sholat munfarid sendiri, au imaman, atau ketika dia jadi imam, au makmuman, atau ketika dia jadi makmum. Wa fi jami'i ahwalis sholat, dan membaca amin berlaku bagi semua sholat, tidak hanya sholat fardu. Ya, semua sholat, sholat fardu ataupun sholat sunnah, kalau baca Al-Fatihah maka membaca amin. Jelas itu? Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Nah, di sini ada pelajaran. Makmum itu baru mengucapkan amin ketika imam sudah mulai start mengucapkan amin. Jadi kalau Anda sholat berjamaah, imamnya belum mengucapkan amin, artinya belum memulai mengucapkan amin, maka makmum tahan dulu. Baru ketika imam sudah mulai mengucapkan amin, waladhdallin, nah, imam baru mengucapkan makmum kemudian juga mengikutinya. Amin. Paham maksudnya dulu? Oke, Bapak sekarang praktek. Nanti Ibu jawabin amin. Bapak-bapaknya juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau yang biasa terjadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah, langsung imamnya belum ambekkan saja. Ini keliru. Ya, ini mendahului imam. Begitu imam A, baru makmum mengucapkan amin. Dan tidak boleh juga nunggu imam selesai amin. Imamnya selesai amin, amin, baru makmumnya amin. Tapi anak rasa ini tidak ada. Ya, yang ada yang pertama, imam belum mengucapkan amin, makmumnya sudah disusul mengucapkan amin. Ya, karena di sini Nabi mempersyaratkan apabila imam memulai mengucapkan amin, maka baru kalian mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena sesungguhnya kata beliau, barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ucapan amin kita berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ustaz, jadi kalau malaikat kapan amin? Ya apa caranya bareng-bareng? Gimana caranya itu? Nah, kita nggak tahu malaikat ini aminnya kapan. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi di sini, malaikat itu baru mengucapkan amin ketika imam baru mulai
kabair tetap harus dengan taubatan nasuha. Kemudian berikutnya wali Muslim, dan dari riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan dalam salatnya amin, dan malaikat yang ada di langit mengucapkan amin, maka ucapan salah satunya bersamaan dengan ucapan yang lain, maksudnya ucapan aminnya kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sama dengan maknanya hadis sebelumnya. Baik, kemudian riwayat berikutnya ini dhaif. Dan riwayat berikutnya ini hadis dhaif. Tapi disampaikan oleh para ulama hanya sebatas untuk istighnas, penguat saja. Karena kaidahnya fis sahih bunyatun 'alal dhaif. Di dalam hadis yang sahih itu sudah ada kecukupan dari hadis-hadis yang dhaif. Maknanya adalah kita kalau sudah ada hadis yang sahih, maka sebetulnya tak perlu hadis yang dhaif. Cukup berpegangan dengan yang sahih itu saja. Tapi kalau ada yang dhaif, sepanjang itu tidak bertentangan dengan yang sahih, maka sebagian ulama menggunakannya hanya untuk penguat saja. Ya, hanya untuk penguat saja. Baik, kita baca. Wa an Anas qala, dari Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtitu amin fis shalah wa 'inda du'a. Kata Nabi, aku diberikan amin. Ya, aku diberikan oleh Allah ucapan amin baik ketika sholat dan ketika doa. Ya, ketika sholat dan ketika doa. Lam yuqta ahadun qabli, yang mana ucapan amin ini tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, illa, kecuali an yakuna Musa, kecuali Nabi Musa yang diberikan ucapan amin. Ya, jadi saya ulangi, Nabi diberikan keistimewaan oleh Allah dengan ucapan amin ketika sholat ataupun ketika berdoa. Yang mana ucapan amin ini belum pernah Allah berikan kepada salah seorang nabi pun sebelum Rasulullah Muhammad SAW, kecuali Nabi Musa. Karena Musa yad'u, dahulu Nabi Musa alaihissalam berdoa, wa Harun yu'amminu, sedangkan Nabi Harun mengaminkan doanya Musa. Fahtamud du'a bi amin, maka kata Nabi SAW, akhiri doa kalian dengan amin. Ini perintah Nabi kepada umatnya, akhirilah doa-doa kalian dengan ucapan amin. Fa innallaha yastajibuhu lakum, karena sesungguhnya Allah akan mengijabahnya untuk kalian. Paham hadisnya dulu? Baik. Kata beliau di sini dalam kurung dzakarahu Ibnu Katsir wa dha'afahu al-Waqi'i. Hadis ini disebutkan, dibawakan
itu berbeda pendapat dari sisi pendalilan tentang hadis ini, tentang ayat berikut ini. Ya, mereka berbeda pendapat tentang pendalilan ayat berikut ini. Ayat apa yang dimaksud? Wa hiya qaulullah ta'ala. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah yang ada di surat Yunus ayat 88 sampai 89. Ya. Dan perhatikan ayat. Wa qala Musa, dan berkatalah
Ini yang kita bahas di penjelasan beliau berikutnya. Perhatikan bawahnya. Fadzakara du'a an Musa wahda. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang doanya Nabi Musa saja. Jadi yang disebutkan cuma doanya Nabi Musa, yang berucap Nabi Musa. Wa min siyaqil kalam, tapi berdasarkan redaksi ayat, ma yadullu ala anna Harun aman. Jadi redaksi ayat tadi menunjukkan bahwa Harun yang mengaminkan doanya Musa. Ya, memang tidak disebutkan di ayatnya Harun mengaminkan doanya Musa. Ada nggak ayatnya itu? Tidak ada. Tapi dari redaksinya tersirat, tidak tersurat ya, tersirat kalau Nabi Harun mengaminkan. Tuh, dari mana Ustaz? Iya, karena Allah mengatakan setelahnya telah dikabulkan doa kalian berdua. Maka kata beliau, fa'azala manzilata man da'a. Nabi Harun yang tugasnya cuma mengaminkan, tapi sama Allah ditempatkan sama seperti yang mengucapkan doa. Jadi mengaminkan doa itu kedudukannya sama dengan yang berdoa. Paham ya? Ya, yang mengaminkan doa itu kedudukannya sama seperti orang yang berdoa. Padahal enak-enak yang mengaminkan. Ya, sing doa sing capek. Tapi kedudukannya sama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, qad ujibat da'watuhuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Itu dalilnya. Dan apa dalilnya? Yang mengaminkan itu kedudukannya sama dengan yang berdoa. Itu dalilnya. Qad ujibat da'watuhuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Kata beliau, fadalla dzalik ala anna man amana ala du'a faka'annama qalahu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa karena ucapan amin yang diucapkan makmum, ya, ucapan amin yang diucapkan oleh makmum setelah imam yang baca surat Al-Fatihah, maka ucapan aminnya itu setara dengan Al-Fatihahnya, setara. Ya, jadi ada amin itu kedudukannya sama seperti bacaan imam surat Al-Fatihah. Fadalla hadzal manza' aidan ala anna al-ma'mum la qira'ata 'alaihi fil jahriyah wallahu a'lam. Maka dari sini menunjukkan juga bahwa makmum tidak usah membaca Al-Fatihah kalau sholatnya jahriyah. Ya, kalau sholatnya jahriyah. Kapan? Yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua sholat maghrib. Rakaat ketiga tetap baca ya? Tetap baca makmum surat Al-Fatihah. Tetap. Kemudian yang makmum tidak perlu baca Al-Fatihah, cukup mengaminkan Al-Fatihahnya imam, yaitu ketika sholat isya rakaat 1 dan rakaat kedua. Rakaat 3 dan 4 tetap baca surat Al-Fatihah makmumnya. Dan sholat subuh, ya, sholat subuh makmum cukup membaca amin, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Dan untuk lebih jelasnya kalau beliau silakan membaca tafsir Ibnu Katsir. Qultu, aku katakan, kata penulis, wa hadza huwa al-haq al-muwafiq lima jaa fil Qur'an. Kata beliau, ini yang benar. Ya, pendapat inilah yang benar. Berarti menunjukkan ada pendapat lain. Ya, kita tidak menutup mata. Ya, ada pendapat lain
Ini adalah khilaf yang ditolerir. Pernah ya kita jelaskan dulu ya? Belum. Ada khilaf perbedaan pendapat yang kita berlapan beda. Ada perbedaan pendapat yang kita harus tegas di dalamnya. Sudah kan ya? Nah, ini khilaf yang mana? Yang berlapan beda. Yang ini khilaf yang berlapan beda. Meskipun tetap kita harus mencari dan berpegang dengan pendapat yang lebih kuat. Ya, harus kita berpegang dengan pendapat yang lebih kuat. Namun yang berbeda dengan kita, tidak boleh kemudian kita katakan dia sesat. Tidak boleh kita katakan dia menyimpang. Ya, tidak boleh kita katakan dia keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bidah. Apa bahkan alhamdulillah sampai keluar dari Islam. Enggak. Ya, ini kita yang ditolerir, berlapan beda. Tapi kalau perbedaan pendapat pada perkara-perkara yang pokok, perkara prinsip, nggak boleh di situ berlapan beda. Yang menyelisihinya terancam keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bidah atau keluar dari Islam menjadi kafir. Atau bagaimana kalau Anda meyakini Allah berada di atas, sedangkan teman Anda meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, ditolerir atau enggak? Nah, ditolerir. Itu ucapan kufur. Ya. Anda berpendapat haram mengucapkan selamat Natal. Ya, haram itu perayaan tahun baru. Tapi teman Anda bilang, oh nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selama tidak diyakini nggak apa-apa. Ya, nggak usah santai aja lah, ini perbedaan pendapat. Nggak usah terlalu memaksakan pendapatmu. Benar ya? Ini disikapi, ditolerir atau harus tegas? Tegas. Ini perkara prinsip. Ya, maka seorang muslim harus bisa membedakan ini. Dengan apa? Banyak-banyak belajar. Sehingga dia tahu mana perkara-perkara prinsip dan mana perkara-perkara cabang yang dia bisa tolerir di sini. Maka ulangi sekali lagi, ini perbedaan pendapat khilafiyah, perkara ijtihadiyah. Ya, meskipun ini khilafiyah, namun tetap kita berusaha untuk mencari yang lebih kuat pendapatnya, yang lebih sesuai dengan dalil, tanpa kita mengesahkan dan mengkafirkan, membid'ahkan pendapat yang lain. Paham ya? Nah, karena beliau ini pendapat yang lebih benar dan lebih tepat, karena sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-A'raf. Ini nggak ada keterangan surat yang dulu. Ya, itu surat Al-A'raf. Di ayat yang terakhir, ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204. Kalau mau dikasih tulisan itu surat Al-A'raf ayat 204, karena di bukunya nggak ada. Kata beliau, kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila
Waladdallin. Amin. Sekarang ibu baca Al-Fatihah biasanya ya. Ya biasanya sebagian orang baca Al-Fatihah setelah mengucapkan amin. Nah imamnya membaca surat tadi bersamaan dengan Anda baca Al-Fatihah, imamnya membaca surat. Bagaimana Anda menjalankan ayat ini? Apabila dibacakan Al-Quran, maka disuruh diam dan mendengarkan. Bagaimana cara Anda mengamalkan ayat ini? Anda tidak diam dan Anda juga tak mungkin bisa mendengarkan bacaan imam. Gimana caranya? Tidak bisa. Oh bisa saya menggabungkan. Saya baca dalam hati sekaligus mendengarkan imam. Nggak boleh, nggak sah. Baca bukan dalam hati. Baca itu tetap harus ada gerakan bibir, gerakan lidah, harus ada. Nah, saya kita baca penjelasannya di sini. Kata beliau, fal istima' wal insaf, mendengarkan dan diam, amrun minallah ta'ala, itu perintah dari Allah. Ya, jadi di kongkong siapa sih ngomong? Allah. Itu perintah. Dan kaidahnya dalam usul fikih, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu hukum asalnya apa? Wajib. Ya, perintah itu hukum asalnya wajib. Maka mendengarkan dan diam itu perintah dari Allah. Hatta nurham, supaya kita mendapatkan rahmat. Ya, karena tadi la'allakum apa ya? Turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Dengan cara kita mendapatkan rahmat, mendengarkan Al-Quran dan diam. Fa'idah sa'ana wa ansabna tabarrabal qalbu lil fahmi. Ini tujuan. Kenapa kita disuruh diam? Kenapa kita disuruh mendengarkan? Kata beliau, kalau kita mendengarkan bacaan imam dan kita diam, maka hati kita itu siap untuk memahami Al-Quran. Ya, hati kita akan menjadi lebih prepare, lebih siap untuk memahami Al-Quran. Ya, seperti kita mengajian ini. Apa jadinya kalau saya ngomong, maka Anda juga ikutan ngomong, ya kan? Nah, maka hati Anda bisa menerima ucapan saya? Nggak bisa. Nah, ini ucapan saya, apalagi ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza fahimna muradahu ta'ala amilna bi muqtadahu. Nah, kalau kita mendengarkan Al-Quran, hati kita akan memahaminya. Kalau kita memahaminya, maka tentu kita mengamalkannya. Ya, kalau kita memahami Al-Quran, kita akan mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, ketika kita mengamalkan Al-Quran, fayarhamullah, Allah akan merahmati kita, jazaan ma'amilna bima fahimna, sebagai balasan atas apa yang telah kita amalkan dari pemahaman kita terhadap Al-Quran. Paham itu? Benar. Baik, lanjut halaman 66. Amma idza qala al-imamu jahran. Adapun kalau imam membaca jahar, yang membaca keras, maksudnya suara yang dikeluarkan, wa nahnu qara'na ma'ahu, dan kita pun juga membaca bersamaan dengan bacaan imam, fala nastati' fi amin wahidin fahma ma naqra wa fahma ma nasma'. Kalau kita sama-sama membaca, imam membaca, kita juga membaca, maka nggak mungkin kita bisa di waktu yang sama, nggak mungkin kita bisa memahami apa yang sedang kita baca dan memahami apa yang sedang kita dengarkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin.
turun gak ini. Iya kata beliau, kita gak akan mungkin bisa memahami dalam satu waktu apa yang kita baca dan apa yang dibaca sama imam. Gak mungkin. Wa idza lam yahsulil fahma, dan kalau ternyata kita gak bisa memperoleh pemahaman, kita tidak bisa memahami, la yahsulul amal, maka tentu kita gak akan bisa mengamalkan ayat tersebut. Ya, tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk dibaca, dipahami, dan diapakan? Diamalkan. Itu tingkatannya. Nah, kalau kita memahami saja nggak mungkin, nggak bisa, gara-gara tadi bentrok sama bacaan iman, maka tentu kita nggak bisa mengamalkannya. Wa idza lam yahsulil amal ala nurmah, dan kalau kita nggak mengamalkannya, ya otomatis kita nggak akan mendapatkan rahmat. Ya, kita tidak akan dirahmati. Kemudian kita lihat wa kadzalika fa innahu muwafiqun li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Dan pendapat kita ini yang tadi kita katakan bahwa makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah lagi. Ya, cukup ucapan amin yang dia ucapkan itu setara dengan surat Al-Fatihahnya imam. Kalau sholat jahriyah, ya itu tetap harus diingat itu. Kalau zuhur, asar, atau sholat sendirian, ya itu sholat sendirian, mencoba menentok, ya tetap baca Al-Fatihah. Ini yang kita maksud kalau berjamaah, bacaan Al-Fatihahnya imam keras jangan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di situ, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, maka kalian takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Ini pendalilan. Kalau imam membaca ayat Al-Quran, wa ansitu, fa ansitu, mendengung. Ya, fa ansitu, diamlah. Nah, tidak perlu kalau imam membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah juga enggak. Tapi lagi itu ya diam. Ya, berarti ini menunjukkan makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Rawahu Muslim. Karena ada fi sholatil jahriyah. Ini yang kita bahas ini di sholat jahriyah. Amma fi sholatil sirriyah. Adapun di sholat sirriyah, zuhur, asar, atau rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya, fakajib qiraatul Fatihah wara'al imam, maka tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Wa benar dari sinilah yakni jauhul hadis. Dari sinilah ini yang dipahami dari hadis berikut yang tadi kita singgung, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, jadi hadis ini tidak sah orang yang membaca surat Al-Fatihah. Itu dipahami kalau sholat berjamaah imamnya tidak baca Al-Fatihah. Ya, ketika sholat jahriyah imamnya tidak baca Al-Fatihah, tadi Allahu Akbar, terus kemudian langsung alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan kita ya langsung bawa sadar tidak sah. Atau ketika
di rakaat yang ketiga sholat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat sholat isya, Anda nggak baca surat Al-Fatihah, makmum ini, nah itu nggak sah. Tapi kalau imam membaca Al-Fatihah dan Anda mengaminkan, maka Anda sudah dianggap membaca Al-Fatihah. Nah, wallahu ta'ala a'lam, kata beliau. Ya, selesai dari bab tentang amin. Kayak di sini ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ya. Benar dengan ucapan makmum untuk ucapan amin setelah imam selesai Al-Fatihah, imam mengucapkan amin diikuti oleh makmum. Kalau makmumnya datang ketika amin sudah diucapkan, jadi imam sudah masuk ke surat pendek tergantung itu gimana? Ya, pertanyaan bagus. Satu lagi. Jadi dulu. Oh iya. Pertanyaan bagus. Bagaimana kalau makmumnya baru join setelah imam mengucapkan amin? Ya, jadi misalnya imam lagi baca surat Al-Baqarah, panjang, masih rakaat pertama. Ya, makmumnya baru join ketika imamnya sudah membaca surat. Allahu Akbar. Apa yang dia lakukan? Tetap dia mendengarkan bacaan imam. Terus Al-Fatihahnya bagaimana? Al-Fatihahnya tetap dianggap sah mengikuti imam sepanjang imamnya masih belum rukuk dan belum bangkit dari rukuk. Ya, karena Nabi SAW menjadikan patokan seorang makmum itu masih mendapatkan rakaat ketika imamnya belum bangkit dari rukuknya. Ya, maka imam makmum ketika baru join, baru bergabung, tatkala imam sedang membaca surat, maka tetap dia tidak perlu membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihahnya sudah dibaca oleh imam dan dia sudah mendapatkan satu rakaat ketika itu. Ya, dia sudah mendapatkan satu rakaat ketika itu. Karena masih berlaku ayat tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Anda bergabung ketika imamnya masih membaca surat. Ya, ketika imam masih membaca surat, kewajiban Anda mendengarkan bacaan imam dan diam. Ya, Al-Fatihahnya sudah yang dibacakan oleh imam tersebut karena Anda masih dianggap mendapatkan satu rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian kalau yang rakaat ketiga dan seterusnya ya, salat jahriyah, tapi yang rakaat ketiga dan seterusnya ketika makmum melafazkan Al-Fatihah tapi imam lebih cepat ya bacanya, jadi keburu rukuk itu gimana? Ya, ya ini kasus juga ketika rakaat ketiga dan keempat makmum kan tetap baca surat Al-Fatihah. Ternyata bacaan makmum lambat. Ya, bacaan imam lebih cepat. Ya, terus bagaimana? Maka ada beberapa kondisi. Kalau imamnya itu cepatnya itu sudah kelewatan, ya imamnya itu cepatnya sudah kelewatan, artinya tak mungkin orang bisa membaca surat Al-Fatihah dalam waktu sesingkat itu mustahil. Maka kalau yang seperti ini, maka tidak sah sholatnya, tidak sah bermakmum bersama imam yang cepat luar biasa. Contoh ya, rakaat ketiga ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin nggak orang baca Al-Fatihah dalam waktu itu? Nggak mungkin. Secepat apapun juga nggak mungkin. Maka nggak sah seperti ini. Tapi kalau waktunya itu masih mungkin
itu dijadikan untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Imam takbir maka takbir, imam rukuk rukuk, imam tidak tidak, meskipun bacaan kita belum selesai. Karena yang lebih wajib mengikuti imam, yang bukan menyelesaikan bacaan kita. Adapun bacaan kita belum selesai, maka imam yang melanjutkan atau yang akan menanggung semuanya. Paham maksudnya? Kalau bacaan kita belum selesai, maka itu ditanggungkan kepada imam. Nah, wallahu a'lam. Ada juga imam itu ada baca amin. Serta orang dolim jadi nggak baca amin, yang baca amin itu imam makmum saja. Itu apa kita tetap benar sekali? Ya, bagaimana hukumnya membaca amin? Imam yang tidak membaca amin, maka dia tetap sah sholatnya. Karena bacaan amin itu bukan termasuk rukun sholat. Ya, apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Enggak. Tapi ya husnuzon kita, mungkin dia membaca amin, namun tidak dikeraskan. Ya, dia membaca amin, tapi tidak dikeraskan. Sebenarnya imam tetap dia membaca amin dengan keras, karena itu sebagai penanda bagi makmumnya. Apalagi kalau imamnya tidak mengeraskan amin, maka makmum tidak tahu. Makmum tidak tahu kapan imam mengucapkan aminnya itu keliru. Ya, itu keliru. Nah, yang ini kalau ibu ya, ibu kan ada di belakang. Sebenarnya yang ditekankan itu yang di belakang imamnya. Ya, kalau ibu itu mengikuti yang depan saja. Ibu itu nggak bakal ada suara aminnya imam, nggak bakal ada. Jadi mengikuti makmumnya lagi. Nah, dan sekarang yang lain. Lanjut ya. Lanjut halaman 67. Khulasatul tafsir Fatihah. Ringkasan dari tafsir surat Al-Fatihah. Kata beliau, qad ishtamalat hadhihi suratul karimatu ala hamdillah. Surat yang mulia ini ishtamalat, mencakup, ya, mencakup di dalamnya pujian kepada Allah, alhamdulillah, mencakup pujian kepada Allah, wa tamjidihi, sama pujian juga, cuma lebih ke apa istilahnya, pengagungan. Banyak ada pengagungan, wa tsanai alaihi, dan sanjungan-sanjungan yang berbeda semua. Alhamdulillah. Kemudian tamjid, pengagungan, dan juga kata ya sanjungan, sama, artinya kurang lebih sama, tiga kata ini. Dari sisi mana? Bidzikri asma'ihil husna, karena di dalam surat ini disebutkan nama-nama yang husna. Ada nama Allah disebutkan dalam surat ini, ada nama Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, kemudian Malik Yaumiddin. Ya, maka itu adalah bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mustalzimah li sifatihil ula, yang mana semua nama-nama Allah yang tadi disebutkan itu konsekuensinya terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang kita menyinggung tentang sifat Allah. Jadi perlu dibedakan antara nama dan sifat. Nama itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memanggil. Jadi kalau disebutkan al-asma'ul husna, nama-nama Allah, maka itu
Jabbar, Ya Kudus, Ya Alim, dan seterusnya. Maka yang digunakan panggil itu pakai nama atau sifat? Nama, bukan sifat. Ya. Kalau sifat adalah sesuatu yang melekat pada Allah dan itu menjadi sifatnya dia, baik sifat zat ataupun perbuatan. Ya, baik sifat zatnya Allah ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat seperti Allah punya sifat wajah. Ya, Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu. Allah juga memiliki sifat tangan. Ya, Allah memiliki kedua tangan. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, "Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha." Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, namun konsepnya dalam sifat-sifat adalah kita harus menetapkan apa adanya. Allah mengatakan tangan, kita pahami itu sebagai tangan yang hakiki. Allah mengatakan wajah, kita pahami itu sebagai wajah yang hakiki. Namun kita harus meyakini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Dan semua sifat-sifat Allah tidak ada yang sama dengan makhluk. Ya, dan kita tidak tahu bagaimana wajah Allah. Kita tidak tahu bagaimana tangan Allah. Ya, tapi dipahami tangannya tangan, wajahnya wajah. Jangan dipahamikan kemana yang lain. Oh, tangan itu artinya kekuasaan, tidak boleh. Oh, tangan itu artinya power, kekuatan Allah, tidak boleh. Ini makna yang baik. Tetapkan saja tangan yang hakiki, dan wajah adalah wajah yang hakiki, namun tidak serupa dengan wajah makhluk, dan kita tidak tahu bagaimananya. Tidak boleh dibayang-bayangkan juga. Ya. Dan maka kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan KPK. Saya punya kaki, meja ini juga punya kaki. Apakah hakikatnya sama kaki saya dengan kaki meja? Nah, tidak sama. Ya. Kita punya tangan, Allah juga punya tangan, sama tangan. Tapi apakah sama hakikatnya? Tidak. Ya, ini yang sering sebagian orang menolak sifat Allah gara-gara ini. Dianggapnya ketika kita mengatakan Allah punya tangan berarti mengharuskan seperti tangan kita. Karena siapa? Ya, karena siapa? Nah, kembali pada pembahasan tadi. Setiap nama Allah itu pasti terkandung di dalamnya sifat Allah. Artinya nama Allah menunjukkan sifat yang ada di dalamnya. Coba, Allah memiliki nama Al-Alim. Tadi belum ya. Sifat Allah ada yang zat dan ada yang perbuatan. Ya, perbuatan itu seperti Allah merahmati, rahmat, ya, mencintai, mahabbah, terus ridho, meridhoi. Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Ya, Allah apalagi mendengar, Allah melihat, ya, as-sam', al-basar, al-kalam. Ya, ini sifat-sifat Allah dari sisi fi'il, perbuatan. Ya, dari sisi fi'il, perbuatan. Kalau tadi dari sisi zat ada wajah, kemudian ada tangan, dan kemudian ada sifat al-hayat, hidup. Ya, itu zat Allah, hidup. Kemudian al-qadamain, kedua kaki. Ya, sebagaimana ayat kursi yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, wasi'at
yang paling paham biasanya. Soleh itu artinya kan yang baik. Soleh itu artinya yang baik, ya kan? Seharusnya dia punya sifat kebaikan. Namanya si baik, harusnya sifatnya apa? Baik. Tapi ternyata jahat, bengis orangnya, kejam. Ada orang namanya sodik. Apa namanya sodik? Si jujur. Ya, sodik itu artinya si jujur, yang jujur. Itu namanya dia. Tapi harusnya sifatnya dia itu juga jujur. Tiba dong tukang dusta. Tiba dong tukang dusta. Kalau ngomong mesti berdusta. Nah itu kita manusia itu. Antara mana dengan sifat gak konek, gak nyambung. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya itu sifatnya juga nanti itu. Amin itu ya. Maka nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka pasti sifat yang terkandung di dalamnya rahmat. Allah punya sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Paham? Surat Al-Fatihah ini juga mencakup penyebutan tentang hari kiamat. Mana ayatnya? Kok bisa dikatakan surat Al-Fatihah ada penyebutan tentang hari kiamat? Dari ayat apa? Maliki yaumiddin. Iya, wa huwa yaumuddin. Dan itu adalah hari kiamat. Wa ala irsyadil ibadihi. Dan surat Al-Fatihah ini juga menunjukkan terkandung di dalamnya ada irsyad, guidance, petunjuk dari Allah kepada hamba-hambanya ila suhalihi, untuk supaya hamba-hambanya berdoa memohon kepada Allah. Jadi surat Al-Fatihah ini Allah ingin membimbing kita untuk selalu berdoa kepada Allah, wa tadarru ilaihi, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tabarru min hawlihim wa quwwatihim wa ila ikhlasil ibadati lahu wa tauhid. Dalam surat Al-Fatihah itu juga ada pelajaran bahwasanya kita harus berlepas diri dari kekuatan kita dan upaya kita. Karena tidak ada kekuatan untuk kita, tidak ada upaya untuk kita kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita harus meminta tolong kepada Allah? Karena hanya Allah yang memiliki kekuatan. Kita tak punya kekuatan. Makanya ketika kita dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, kalau kita dengar adzan hayya 'alas sholat, apa yang kita ucapkan? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Surat Al-Fatihah ada kandungan ini. Ya jangan mengandalkan potensi diri. Ya jangan bangga dengan kekuatan yang kita miliki, enggak, kekuatan yang dimiliki dari Allah. Dan juga ada ikhlas. Dalam surat Al-Fatihah ada ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan tauhid. Tauhidul uluhiyah, kata Allah Ta'ala, yaitu tauhid al-uluhiyah, menyembah, beribadah hanya kepada Allah semata. Wa tanzihu an yakuna lahu syarikun aw fadilun aw mumathilun. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada tanzih. Apa tanzih? Penyucian, pembersihan. Artinya Allah disucikan dan dibersihkan dari segala
sekutunya Allah, syirik sekutunya Allah, atau nazir yang setara dengan Allah, atau mubadir atau yang semisal dengan Allah, harus dibersih. Gak boleh ada sekutu, gak boleh ada yang setara, gak boleh ada yang serupa. Kemudian wa ila su'alihim iyyahu, dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada kandungan doa hamba kepada Allah. Ya, doa hamba kepada Allah, permintaan hamba kepada Allah, al-hidayah, petunjuk ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, dan jalan yang lurus adalah agama yang lurus. Ya, agama yang tegak lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak nanjak, tidak lurus. Wa tathbituhum alaihim, dan di dalam surat Al-Fatihah ada doa hamba untuk meminta kepada Allah agar diistiqomahkan, ditetapkan di atas siratal mustaqim, hatta yaqdiyahum bidzalik, sampai Allah mewafatkan mereka di atas siratal mustaqim, ila jawazis siratil hismi yaumil qiyamah, sehingga mereka bisa melewati sirat yang terlihat. Jadi ada istilah sirat, Anda pernah ditanyakan sebelumnya, Ustaz, apakah siratal mustaqim yang dalam surat Al-Fatihah itu adalah sirat yang nanti di akhir, yang membentang di atas neraka jahanam? Betul itu kan? Paham maksud pertanyaannya? Apakah ihdinas siratal mustaqim itu adalah sirat yang membentang di atas neraka jahanam? Maka jawabannya tidak secara langsung. Ada kaitannya, ya, ada kaitannya. Siratal mustaqim adalah Islam itu sendiri. Ya, siratal mustaqim yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu adalah Islam itu sendiri. Adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah ajaran Islam yang murni, yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan. Itu yang disebut as-siratal mustaqim. Berarti kekok gak sirat? Enggak, ini kan suatu yang asal, betul? Yaitu ajaran Nabi, sunnah Nabi SAW. Nah, baru ketika seseorang bisa menempuh sunnah ini, bisa berjalan di atas sunnah ini, nanti dia ketika di akhirat akan mudah melewati sirat yang nampak. Yang di akhirat nanti dia akan mudah untuk melewati sirat yang nampak itu, yaitu yang membentang di atas neraka jahanam, yang kadang-kadang ada minas syara wa ahad minas sayf, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Tapi tak ada yang dibagi 7 ya. Ya, saking orang-orang cekek-cekok di drama bisa rambut dibagi 7. Baik. Kata beliau, al-mufdi ila jannatin na'im fi jiwarin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, yang mana sirat yang di akhirat nanti itu akan terkoneksi ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, sirat itu yang di akhirat itu nyambungnya itu ke surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, yang semoga kita termasuk di dalamnya.
yuhsyuru ma'a salihiha yaumal qiyamah, agar kita tidak dibangkitkan bersama orang-orang yang batil itu pada hari kiamat. Wa humul maghdubu 'alaihim, dan mereka adalah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wa dhalun, dan juga orang-orang yang tersesat. Jadi ada targhib dan ada tarhib. Ya, targhib pakai ghalib itu artinya motivasi. Ya, motivasi anjuran. Sedangkan tarhib pakai ha itu ancaman. Ya, ancaman. Iya, dalam surat Al-Baqarah ada motivasi. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Tuh, kita motivasi untuk beramal soleh supaya kita nanti di hari kiamat bersama mereka. Ini tarhib. Tapi ada juga tarhib, kita diantar oleh Allah dari jalan-jalan kesesatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, supaya kita tidak dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Wa man ahsana ma ja'a fi isnadil 'amilin subhanahu fi qawli ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan betapa bagusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan nikmat kepada dirinya. Lihat ayat surat Al-Baqarah ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Tuh. Jelas di situ yang memberi nikmat siapa? Engkau. Langsung dengan kata-kata anta, engkau yang memberi nikmat. Tapi coba yang berikutnya, wa hakul fa'il bil ghadab. Tapi Allah menyembunyikan pelaku ketika Allah berbicara tentang murka. Perhatikan, fi qawli ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya yang dimurkai atas mereka. Allah tidak mengatakan bukan jalannya yang kau murkai, enggak. Tapi Allah mengatakan bukan jalannya yang dimurkai. Padahal itu murkai Allah. Ini adalah bentuk keindahan Al-Quran. Ketika berbicara nikmat, Allah sampaikan kepada dirinya.
Waalaikumsalam.